Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas soal untuk persiapan KSM tingkat kabupaten tahun 2023. Soal ini saya peroleh dari soal-soal yang sebelumnya. Untuk jenjang MI dengan subjek atau mapel IPA. Di soal ini ada 40 soal dan di video kali ini saya akan membahas nomor 1 sampai 10 terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya akan saya bahas di video selanjutnya nomor 11 sampai 20 dan seterusnya. Oke, langsung saja. Di soal nomor 1 ini berbahasa Arab, akan langsung saya terjemahkan. Jadi di situ kurang lebih terjemahnya seperti ini. Jadi terdapat 9.800 energi digunakan untuk mengangkat suatu benda yang masanya 100 kg secara vertikal. Jika percepatan gravitasinya 9,8 meter per second kuadrat, berapa meter tinggi benda tersebut ketika diangkat? Oke. Jadi kita tulis saja di sini yang diketahui. Yang pertama yaitu energinya. Energi sebesar 9.800 Joule. Kemudian massa bendanya yaitu 100 kg. Kemudian percepatan gravitasinya 9,8 meter per second kuadrat. Kemudian yang ditanyakan adalah ketinggiannya. Oke, yang ditanya ketinggian. Nah, karena di soal ini yang diketahui adalah energi dan berhubungan dengan ketinggian, maka kita bisa memasukkan rumus energi potensial untuk mencari ketinggiannya. Jadi energi potensial itu memiliki rumus massa dikali percepatan gravitasi dikali ketinggian. Oke, kita masukkan satu persatu. Energinya sebesar 9.800 Joule, massanya 100 kg, percepatan gravitasinya 9,8 dan yang ditanyakan adalah ketinggian. Jadi di sini ketinggiannya itu sama dengan 9.800 dibagi 100 dikalikan 9,8. Jadi ketinggiannya 9.800 dibagi 980. Jadi diperoleh nilai 10 meter. Untuk nomor 1 jawabannya adalah yang C. Oke, seperti itu. Untuk yang nomor 1 kita pakai rumus energi potensial untuk mengerjakan nomor 1. Oke, lanjut ke nomor 2. Oke, kita hapus dulu. Lanjut di nomor 2. Nomor 2, when an object is given a force of 30 Newton, it will accelerate at 3 meter per second square. If the object is given a force of 55 Newton, the magnitude of the object's acceleration is. Jadi untuk yang nomor 2 ini, ketika suatu benda diberikan gaya sebesar 30 Newton, itu dia mengalami percepatan sebesar 3 meter per second kuadrat. Nah, jika benda itu diberikan gaya sebesar 55 Newton, jadi berapakah percepatannya? Oke, jadi di sini yang diketahui itu ada gaya pertama, nilainya 30 Newton. Kemudian percepatan yang pertama
nilainya 3 meter per second kuadrat. Kemudian gaya yang kedua itu nilainya 55 Newton, dan yang ditanyakan itu adalah percepatan yang kedua. Oke, jadi cara menjawabnya kita harus tahu dulu berapa masanya. Kita bisa menggunakan rumus F sama dengan M kali A. Ini untuk kondisi yang pertama, jadi ini F1 A1. 30 sama dengan massa dikali 3, nilai percepatan yang pertama. Jadi massa adalah 30 dibagi 3, nilainya 10. Kita udah dapat nilai massa, sekarang kita masukkan ke kondisi yang kedua dengan rumus yang sama, yaitu F sama dengan M kali A. Kondisi yang kedua berarti ini F2 A2. F2 nya nilainya 55 Newton. Masanya kita peroleh tadi 10, kita masukkan ke sini dikalikan percepatan yang kedua. Jadi percepatan yang kedua itu sama dengan 55 dibagi 10. Hasilnya adalah 5,5. Jawabannya yang D. Oke, ini untuk yang nomor 2. Oke, kita hapus dulu. Sekarang kita lanjut ke nomor yang ketiga. Oke, kalau teman-teman ingin memiliki soal ini, nanti bisa bilang di komen ya. Untuk video selanjutnya akan saya berikan link untuk soal yang ini. Oke, lanjut ke nomor 3. Data perubahan kecepatan sebuah benda yang bergerak lurus disajikan seperti dalam tabel berikut. Jadi di tabel ini ada massa benda, ada kecepatan awal dan juga kecepatan akhir. Usaha yang paling besar dilakukan oleh benda nomor berapa? Oke, untuk mencari usaha itu disimbolkan dengan huruf W. Untuk mencari usaha kita bisa menggunakan rumus setengah kali M kali V kuadrat dikurangi setengah kali M kali V0 kuadrat. Untuk V yang pertama ini adalah kecepatan akhir, sedangkan V0 itu adalah kecepatan awalnya. Oke, untuk kondisi yang pertama sebenarnya ini bisa langsung ditebak sih mana usaha yang paling besar, tapi untuk membuktikannya kita coba hitung satu persatu. Oke, kita mulai dari kondisi yang pertama, yang nomor 1. Ini yang nomor 1 berarti kita masukkan setengah dikali masanya 8, kecepatan akhirnya 4 kuadrat dikurangi setengah dikali 8, kecepatan awalnya 2 kuadrat. Oke, ini bisa kita coret 8 dibagi 2, 4 dikali 4 kuadrat 64 dikurangi, ini bisa dicoret 4 dikali 2 kuadrat 16, jadi hasilnya adalah 48. Ini untuk kondisi yang pertama. Oke, untuk kondisi yang kedua dengan cara yang sama, setengah dikali masanya 8, kecepatan akhirnya 5 kuadrat dikurangi setengah dikali 8, kecepatan awalnya 2 kuadrat. Oke, dengan cara yang sama tadi 8 kita bagi dengan 2 hasilnya 4 dikalikan 5 kuadrat 100 dikurangi, ini dicoret 8 dibagi 2 hasilnya 4, 1 kali 4 dikali 2 kuadrat hasilnya 16, 100 dikurangi 16 hasilnya 84. Oke, sekarang kondisi yang ketiga, setengah dikali masanya 10,
kecepatan akhirnya 4 kuadrat dikurangi setengah masanya 10, kemudian kecepatan awalnya 0 kuadrat. Oke. 10 kita bagi dengan 2 hasilnya 5. 5 dikalikan 4 kuadrat hasilnya 80. Dikurangi berapapun yang dikali 0 itu kan hasilnya 0 ya. Jadi ini 80. Oke. Terus kondisi yang keempat, setengah dikali masanya 10, kecepatan akhirnya 6, jadi 6 kuadrat, dikurangi setengah dikali 10, kecepatan awalnya 3, jadi 3 kuadrat. Oke. 10 kita bagi dengan 2 hasilnya 5. 5 dikali 6 kuadrat 180, dikurangi 10 dibagi 2 5. 5 dikali 3 kuadrat hasilnya 45. 180 dikurangi 45 adalah 135. Oh ya, untuk usaha semua satuannya joule. Jadi di sini usaha yang paling besar adalah untuk massa benda yang 10 yang nomor 4 ini ya. Didapatkan nilai yang paling besar yaitu 135. Jadi jawabannya adalah yang D. Untuk yang nomor 3. Oke, kita hapus dulu. Oke, kita lanjut ke nomor 4. 4 buah kawat berikut terbuat dari bahan yang sama dan disajikan seperti dalam tabel berikut. Ada 4 kawat, ada panjang dan juga diameter. Jika diberikan gaya yang sama, maka kawat yang memiliki pertambahan paling besar adalah maksud pertambahan di sini tuh pertambahan panjangnya, pertambahan panjang yang paling besar. Oke. Untuk menghitung pertambahan panjang kawat itu sebenarnya kita bisa menggunakan rumus delta L sama dengan F kali L per E kali A. Oke. Dimana delta L itu adalah pertambahan panjang, F adalah gaya, L panjang kawat, E modulus elastisitas bahan, dan A adalah luas penampang kawat. Oke. Karena di tabel ini diketahui ada diameter di situ, maka dapat dipastikan kalau penampang kawatnya ini berbentuk lingkaran. Jadi untuk A-nya, untuk luas penampangnya itu kita menggunakan rumus. Jadi untuk A-nya kita pakai rumus pi R kuadrat. Ya, karena di situ diketahui diameter. Untuk mengetahui nilai R atau jari-jari itu berarti diameter dibagi 2. Berarti ini masing-masing. Untuk kalau 3,0 itu R-nya 1,5. Kalau 1,0 itu berarti 0,5. Kalau 2,0 berarti 1. 0,5 berarti 0,25. Oke. Kita hitung dulu nilai A-nya atau nilai luas penampangnya untuk kondisi diameter yang 3,0 berarti dia memiliki jari-jari 1,5, berarti rumusnya di sini adalah pi dikalikan, karena ini milimeter ya teman-teman, sementara yang satunya ini senti, jadi dari milimeter ini kita rubah ke sentimeter. 1,5 itu kalau diubah menjadi sentimeter berarti menjadi 0,15. Karena di sini pakai kuadrat jadi ini dikasih kuadrat. Ya. Pi kali 0,15 kuadrat itu hasilnya
0,0707 cm pangkat 2. Oke. Kondisi kawat yang kedua, pi dikali 0,5 mm itu menjadi 0,05 pangkat 2. Jadi hasilnya di sini 0,0079 cm pangkat 2. Untuk kawat yang ketiga, diameter 2, berarti jari-jarinya 1 mm itu menjadi 0,1 pangkat 2. Pi kali 0,1 pangkat 2 hasilnya adalah 0,0314 cm pangkat 2. Dan kawat yang keempat dengan diameter 0,5, berarti jari-jarinya adalah 0,25, maka luas penampangnya pi kali 0,025 cm pangkat 2. Pi dikali 0,025 hasilnya 0,00196 cm pangkat 2. Oke, kita sudah memperoleh nilai A-nya. Karena tadi gaya yang diberikan sama, jadi langsung aja untuk panjang kawat terhadap luas penampang kawat, kita dapat menghitung untuk kondisi kawat yang pertama ini berarti L per A. L itu panjangnya. Panjang kawat yang pertama itu 300. Jadi 300 dibagi A-nya itu 0,0707. Jadi diperoleh hasil 4249. Oke, untuk kawat yang kedua, kita masukkan rumus L per A, panjangnya 100 dibagi 0,0079. Diperoleh hasil 12658. Oke. Kondisi kawat yang ketiga sama, L per A, panjangnya 200 dibagi luas penampangnya tadi 0,0314. Jadi hasilnya adalah 6369. Dan untuk kawat yang keempat, L per A, panjangnya di situ 50 per 0,00196, diperoleh hasil 25510 ya. Jadi di sini dapat diketahui bahwa kawat yang memiliki pertambahan panjang paling besar itu adalah kawat yang keempat. Itu teman-teman. Oke, bisa dipahami ya. Next, kita ke soal nomor 5. Sekali lagi, nanti kalau teman-teman butuh soalnya buat latihan, sebenarnya ini ada. Saya juga menemukan di grup-grup kayak gitu. Nanti bisa di komen kalau butuh soalnya ini. Nanti akan saya berikan link di next videonya. Oke. Nomor 5. Sebuah ampermeter dan voltmeter dipasang pada suatu rangkaian elektronika seperti pada gambar. Jika ampermeter menunjukkan skala 0,7 ampere, maka nilai yang terbaca pada voltmeter adalah gambarnya ini. Oke, kelihatan ya teman-teman ya. Di situ ada hambatan 3 ohm, kemudian yang paralel 4 ohm dan 3 ohm. Tadi yang terbaca itu adalah 0,7 ampere. Oke. Tadi apa yang ditanya ya? Sebentar. Tadi yang ditanya maka nilai
Jika ampermeter menunjukkan skala 0,7 ampere, maka nilai yang terbaca pada voltmeter. Oke. Pada voltmeter adalah berarti kita masukkan rumus yang V kali I kali R. Kita mencari voltmeternya. Oke, V sama dengan I yang terbaca tadi kan 0,7. Nah, di sini kita nyari resistornya dulu karena di sini bentuknya adalah campuran, ada series dan juga ada paralel. Jadi kita cari totalnya ya. Untuk series kan tinggal dijumlah ya teman-teman. Jadi di sini yang series yang pertama 3 ohm plus yang paralel, jadi 1 dibagi 1/4 plus 1/3. Oke, seperti ini. Jadi V sama dengan 0,7 dikali 3 plus ini kita hitung manual ya, jadi 1/3 plus 4/12 seperti ini. Jadi V sama dengan 0,7 dikali 3 plus 1/0,58. Jadi V sama dengan 0,7 dikali 3 plus 1,72. Jadi V sama dengan 0,7 dikali 4,72. Hasilnya adalah 3,304. Nah, yang mendekati adalah 3,3. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, seperti itu untuk yang nomor 5. Oke, sekarang kita hapus dulu. Oke, kita lanjut ke nomor 6. Gambar di bawah ini menunjukkan 3 buah resistor yang terhubung dalam rangkaian listrik dengan sebuah baterai. Manakah urutan yang benar tentang besarnya energi listrik yang disipasi oleh setiap hambatan? Jadi gini, karena baterai itu memberikan tegangan yang sama pada setiap resistor, maka energi listrik yang disipasi oleh setiap hambatan itu akan berbanding terbalik. Jadi dia akan berbanding terbalik gitu teman-teman. Berbanding terbalik dengan nilai resistansinya. Hal ini sesuai dengan hukum Ohm. Jadi semakin besar nilai resistansi suatu resistor, maka semakin besar pula energi listrik yang akan diubah menjadi panas atau arus listriknya. Jadi di sini kita lihat manakah urutan yang benar tentang besarnya energi listrik yang disipasi oleh setiap hambatan. Jadi yang paling benar itu adalah yang D. 300 ohm itu lebih besar daripada yang 200 ohm dan lebih besar juga dari yang 100 ohm, seperti itu. Jadi untuk yang nomor 6 itu jawabannya adalah yang D. Ini. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 7. Perhatikan gambar berikut. Ada bejana A, bejana B, bejana C, dan bejana D. Di mana di bejana A itu ada tekanan 1 atmosfer, bejana B itu ada tekanan 2 atmosfer, bejana C itu ada tekanan 3 atmosfer, dan bejana D ada tekanan 4 atmosfer.
Pernyataan yang benar tentang sifat gas di dalam bejana yang memiliki volume yang sama adalah jadi hukum tentang sifat gas di dalam bejana itu yang memiliki volume sama dinyatakan sebagai berikut rumusnya. Jadi PV itu sama dengan N kali R kali T. P kali V itu sama dengan N kali R kali T, di mana P itu adalah tekanan. Jadi P itu tekanan dengan satuan Pascal, kemudian V itu adalah volume, satuannya meter kubik, N itu adalah jumlah mol gas, R itu adalah konstanta gas ideal, sementara T itu adalah suhu mutlak. Suhu mutlak satuannya Kelvin. Jadi tekanan gas di sini ya. Tekanan gas dia itu berbanding lurus dengan jumlah molekul gas. Semakin banyak molekul gas dalam bejana, maka semakin tinggi pula tekanan gas yang dihasilkan. Jadi dia berbanding lurus. Jadi kalau jumlah molekul gasnya di situ besar, maka tekanannya juga besar. Kita lihat yang A. Jika temperatur sama, maka di dalam bejana D gerakan molekulnya lebih cepat. Enggak ya teman-teman ya. Terus jika temperatur sama, maka bejana D memiliki jumlah molekul gas paling sedikit. Temperaturnya sama, terus bejana D memiliki jumlah molekul gas paling sedikit. Iya, bentar kita tandain. Jika jumlah molekulnya sama, gas dalam bejana A gerakan molekul-molekulnya lebih cepat. Nah, jika jumlah molekulnya sama, gas dalam bejana D memiliki suhu yang tinggi, bukan. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang B. Bisa dilihat ya rumusnya teman-teman, bahwa PV sama dengan nRT kayak gitu. Jadi intinya tadi tekanan gas itu berbanding lurus dengan jumlah molekul gas. Semakin banyak molekul gas dalam bejana, maka semakin tinggi tekanan gasnya. Seperti itu. Kita hapus. Lanjut ke nomor 8. Nomor 8 ini sebuah trafo step up mengubah tegangan 30 volt menjadi 160 volt. Diketahui efisiensi trafo hanya 75% dan kumparan sekundernya dihubungkan ke lampu 160 volt 80 watt. Besar kuat arus dalam kumparan primernya adalah, kita tulis dulu. Yang diketahui di sini ada tegangan 30 volt, yaitu Vp 30 volt. Terus menjadi 160 volt. Jadi tegangan yang primer menjadi tegangan sekundernya itu 160 volt. Kemudian efisiensinya nilainya 75%. Yang ditanya adalah kuat arus dalam kumparan primer.
kuat arus dalam kumparan primer berarti IP. Oke. IP itu teman-teman punya rumus PP per VP. Kita perlu nyari PP-nya dulu. Jadi dengan cara apa? Melalui efisiensi. Jadi kita cari dulu di sini. Efisiensi itu punya rumus PS per PP dikali 100%. Oke, kita masukkan efisiensinya tadi kan 75%, berarti 75 per 100 sama dengan PS-nya di sini 80 watt ini teman-teman. Jadi 80 per PP. Oke, saya tarik garis ke sini ya. Jadi PP itu sama dengan 80. 75 per 100 kita kecilkan jadi 3 per 4. Karena ini dikali jadi dibalik 4 per 3. 80 dikali 4 per 3 itu 320 per 3. Kita tulis seperti ini dulu ya teman-teman. Oke, kita dapat PP. Nah, PP jadi daya primer itu punya rumus kuat arus primer dikalikan tegangan primer. Nah, kita kan nyari yang IP ya tadi teman-teman ya, IP. Oke, jadi IP itu daya primer dibagi dengan tegangan primer. Daya primer itu punya nilai 320 per 3. VP punya nilai 30. Jadi 320 per 3 dikali 1/30. Hasilnya adalah 3,5. Nah, yang mendekati di sini adalah 4. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, seperti itu ya teman-teman untuk yang nomor 8. Oke, lanjut kita ke nomor 9. Kita bersihkan dulu. Oke, baik. Nomor 9. Peluru dengan massa 40 gram ditembakkan miring ke atas membentuk sudut 37 derajat terhadap arah mendatar dengan kecepatan awalnya 50 meter per second. Besarnya energi kinetik peluru saat 1 detik setelah ditembakkan adalah, jadi kalau kita gambar dia kan seperti ini ya teman-teman. Ini terhadap sumbu X, terus ini terhadap sumbu Y, dia punya sudut 37, anggaplah segini ya, ini sudutnya 37. Jadi kita harus meninjau dari sumbu X dan juga sumbu Y teman-teman. Oke, kita tulis dulu di sini yang diketahui. Nomor 9 tadi yang diketahui pertama itu masanya 40 gram. Kita rubah jadi kilo menjadi 0,04 kilogram. Kemudian sudutnya 37 derajat dan kecepatan awalnya itu 50 meter per detik. Kemudian di sini tadi juga diketahui waktu ya teman-teman, pada saat 1 detik. Jadi T-nya itu 1 detik, 1 second. Yang ditanya itu adalah energi kinetiknya. Seperti ini
ya. Oke. Energi kinetik itu kan punya rumus setengah mv kuadrat. Kita harus nyari V-nya dulu. Jadi V-nya itu ada Vx kuadrat. Ini V kuadrat ya teman-teman. V kuadrat sama dengan Vx kuadrat plus Vy kuadrat. Oke, kita cari Vx dulu. Jadi Vx itu punya rumus V0 cos theta. V0 tadi 50, jadi 50 cos 37 derajat. Cos 37 derajat itu nilainya 0,8. Jadi 50 dikali 0,8. Hasilnya adalah 40 meter per second. Oke. Kemudian Vy itu punya rumus V0 sin theta dikurangi gravitasi dikalikan waktunya. Oke, V0 nya 50 sin 37 derajat dikurangi percepatan gravitasi 10, waktunya tadi 1. Oke, sin 37 itu nilainya 0,6. Jadi 50 dikali 0,6 dikurangi 10. Hasilnya adalah 20 meter per second. Kita masukkan ke V tadi. Jadi V itu adalah akar dari 40 kuadrat plus 20 kuadrat. 40 kuadrat itu 1600, 20 kuadrat itu 400. Akar dari 1600 ditambah 400 adalah 2000. Oke, seperti ini. Kita udah dapat nilai V, berarti sekarang tinggal menghitung EK. Energi kinetiknya. Oke, saya letakkan di sini ya teman-teman ya. Jadi EK punya rumus setengah kali M kali V kuadrat. Setengah dikali masanya 0,04 dikali V kuadrat. Karena nilai V tadi itu akar dari 2000, di sini bentuknya kuadrat, jadi kalau akar 2000 dipangkatkan 2 itu akarnya hilang teman-teman. Jadi tinggal 2000 aja. Oke, seperti ini. Jadi 2000 ini kita coret dengan 2, hasilnya 1000. 0,04 dikali 1000 adalah 40 Joule. Oke, jawabannya adalah yang C untuk nomor 9. Oke, seperti itu. Terus kita ke nomor 10, nomor yang terakhir untuk di video kali ini. Oke, kita hapus dulu. Baik, nomor 10. Angin merupakan salah satu tanda kekuasaan Allah. Sepantasnya seorang mukmin mengambil pelajaran dengan keberadaan angin. Dengan angin, seorang hamba mengetahui betapa agungnya Allah, zat yang mengatur angin. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 164 yang artinya, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Angin juga bisa membawa bencana dalam kehidupan sehari-hari seperti pada kasus berikut. Oke. Data analisis BMKG menyatakan bahwa gaya angkat yang dapat menyebabkan atap rumah terlepas adalah 720 Newton per meter kuadrat. Jika massa jenis udara 1,2 kg per meter kubik dan kelajuan aliran udara sepanjang permukaan bawah atap adalah 20 meter per second,
maka kelajuan aliran udara di sepanjang permukaan atas atap rumah adalah di sini diketahui bahwa gaya angkat di situ ya, nilainya 720 Newton per meter pangkat 2. Kita tulis dulu yang diketahui. Yang diketahui pertama itu F per A. Nilainya 720 Newton per meter pangkat 2. Kemudian massa jenis udara di situ. Jadi rho udara 1,2 kg per meter pangkat 2. Kemudian ada kelajuan aliran udara sepanjang permukaan bawah atap. VB 20 meter per second. Yang ditanya kelajuan aliran udara di sepanjang permukaan VA, berarti yang ditanyakan adalah VA. Jawab F per A itu punya rumus setengah dikali rho dikali VA kuadrat dikurangi VB kuadrat. F per A tadi udah punya nilai 720 sama dengan setengah dikali 1,2 dikali VA kuadrat dikurangi 20 kuadrat. Ini 720 dikali 2, kita pindah ruas di sini ya, sama dengan kita kalikan masing-masing 1,2 VA kuadrat dikurangi 20 dikali 1,2 20 kuadrat ya, 20 kuadrat 400 dikali 1,2 480. 720 kali 2 itu 1920 sama 720 kali 2 sama yang 480 ini pindah ruas ya teman-teman. Bentar, saya hapus dulu. Jadi ini 720 kali 2 plus 480 sama dengan 1,2 kali VA kuadrat. Ini hasilnya 1920 sama dengan 1,2 dikali VA kuadrat. Jadi VA kuadrat itu adalah 1920 dibagi 1,2. VA kuadrat hasilnya 1600. Maka VA aja menghilangkan pangkat 2-nya itu adalah kita akar dari 1600. Akar dari 1600 itu adalah 40 meter per second. Jadi untuk nomor 10 ini jawabannya adalah yang C. Itu saja ya teman-teman. Jadi sekian untuk video kali ini. Untuk sementara yang dibahas adalah nomor 1 sampai 10. Insya Allah selanjutnya nomor 11 sampai 20 sampai nanti jumlah totalnya ada 40 soal. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.